Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua angkat tanganmu, arahkan hatimu dengan Tuhan. Biar ini hati kami pagi ini. Biar ini kerinduan kami. Biar ini hasrat kami kepadamu. Di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami menyembah-Mu. Mari sementara kita mengangkat tangan. Angkat pujian ini sekali lagi. Nyanyikan dari hatimu. Segenap hatimu. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Semua berkata, ku kagum hormat akan Engkau Allah. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Come Holy Spirit, rawat umat-Mu dimanapun berada pagi ini. Roh Kudus dicurahkan di mana kami ada dan sedang menyembah-Mu hari ini. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. One more. Ku kagumi Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih buat hari ini, hari yang mulia, hari yang indah, hari di mana kami memperingati Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dilimpahkan. Urapi berkati firman-Mu. Kami percaya firman itu enggak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi selalu berhasil dengan apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau suruhkan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami hari ini. Biarkan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang siap belajar, dan hidup kami menjadi hidup yang siap diubahkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam satu hari yang indah. Hari ini adalah hari peringatan di mana Roh Kudus dicurahkan. Hari Pentakosta. Dan ini satu kehormatan buat saya berdiri di mimbar ini. Saya percaya hari ini Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dasari sharing kita hari ini, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, judulnya adalah Pentakosta. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh
itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih lagi mereka yang mengerjakannya. Puji Tuhan. Ini adalah kejadian Pentakosta, di mana ketika murid-murid Yesus berkumpul setelah Yesus naik ke surga, mereka berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama. Alkitab berkata bahwa mereka bertekun, mereka sehati, menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba di kejadian ini, pasal yang kedua Kisah Rasul ini, ada tiupan seperti angin keras, lalu seperti api, Roh Kudus itu tercurah atas mereka. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, berbicara tentang Pentakosta di dalam Alkitab, kata Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Penta itu 5, Kosta itu 10, jadi 10 kali 5, jadi 50. Jadi Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Pentakosta sebenarnya yang pertama ini adalah memperingati hukum Taurat Musa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan di atas Gunung Sinai. Ada 2 loh batu waktu itu diberikan, kemudian di atas Gunung Sinai Musa menerima 10 perintah Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengingini apa yang dimiliki sesamamu dan sebagainya. Lalu orang Israel memperingati Pentakosta ini dengan hari raya yang namanya hari raya buah bungaran atau hari raya panen, atau orang Yahudi menyebutnya Shavuot. Hari raya panen. Mereka memperingati Pentakosta dengan hari raya panen. Nah, hari ini kita memperingati Pentakosta dengan sesuatu yang baru, yaitu pada waktu orang seluruh bumi, orang saleh kata Alkitab, di Kisah Rasul pasal 2 berkumpul untuk memperingati Pentakosta, yaitu turunnya kitab Taurat itu, hukum 10 yang diberikan kepada Musa itu, tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah hari Pentakosta itu, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar 2 hal. Apa itu Pentakosta? Apa itu artinya bagi kita? Apa itu maknanya buat kita? Apa relevansi bagi gereja hari ini? Bagi kita orang percaya. Kenapa kita peringati Pentakosta? Pentakosta adalah salah satu hari besar, hari yang sangat besar buat kita orang percaya selain Natal dan Paskah. Dan ini adalah hari yang istimewa, ini adalah hari yang spesial, karena pada hari ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai ke 20. Saya tidak akan baca semuanya, tapi perhatikan di ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata seperti ini, Kisah Rasul pasal 2. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 20 ini dikatakan oleh Petrus ketika orang-orang mulai bertanya, ketika orang-orang mulai bingung. Mereka ini kenapa? Orang Galilea ini ada apa? Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Ada berbagai bangsa di situ. Ada orang Mesopotamia, Partia, Media, Elam, dan sebagainya. Mereka bingung. Lalu Petrus bangkit berdiri dan dia menyampaikan firman ini. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 20 ini adalah penggenapan dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Mari kita lihat Yoel pasal yang kedua ayat 28. Tadi Petrus berkata, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Persis sekali dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Yoel pasal 2. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Satu ayat lagi. Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini Yesus yang bicara. Sebelum dia naik, sebelum dia terangkat ke surga, dia menjanjikan, nanti setelah aku akan ada penolong yang lain, penghibur, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan. Arti Pentakosta yang pertama, perhatikan ini. Pentakosta adalah penggenapan janji. Saya mau katakan, Pentakosta itu adalah penggenapan janji Tuhan. Yoel dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan. Dan Kisah Rasul pasal 2 menjadi penggenapan. Yesus berjanji kepada para murid, nanti akan ada yang lain yang menggantikan aku. Karena kalau aku masih bersama-sama dengan kamu, roh itu gak akan datang, penolong itu gak akan ada. Begitu aku terangkat, dia akan bersama-sama dengan kamu. Murid-murid waktu itu belum tahu. Dan ini yang terjadi adalah penggenapan apa yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berbicara begini. Setiap firman dikatakan, setiap penyampaian dari Tuhan, maka firman itu pasti digenapi. Saya bisa tidak menepati janji. Manusia bisa mengingkari apa yang dikatakan. Tapi firman Tuhan pasti ditepati. Pentakosta itu adalah penggenapan janji kepada kita orang percaya hari ini. Bersyukurlah kita yang hidup di zaman ini. Karena hari ini, saat-saat ini adalah hari di mana penggenapan janji itu digenapi. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan, Yesus akan memberikan, dia akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Dan ini dibuktikan di Kisah Rasul pasal 2. Pentakosta adalah penggenapan janji. Bapak Ibu coba renungkan. Yang pertama, firman itu digenapi. Jangan pernah Anda ragukan janji Tuhan. Apapun firman yang Anda dengar, janji nubuatan yang pernah Anda alami, khotbah-khotbah yang Anda pernah dengar dari gembala Anda, dari hamba-hamba Tuhan, percayalah itu akan digenapi di dalam hidupmu. Ini waktunya penggenapan. Ini waktunya percepatan. Ini waktunya acceleration. Penggenapan janji Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 41. Setelah Petrus berkhotbah, setelah Petrus menyampaikan, dia berdiri dan itu membuat kaget banyak orang. Orang saleh dari seluruh muka bumi. Siapa mereka? Mereka hanya orang Galilea. Mereka bisa berbicara dengan bahasa kita. Lalu di ayat 38 mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus berkata, kamu berilah dirimu dibaptis. Kemudian engkau akan menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Kemudian yang terjadi di ayat 41 Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang yang mendengarkan perkataan Petrus, orang-orang yang sudah dibaptis itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa dan selanjutnya. Di kitab Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di dalam Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47 ini adalah cara hidup jemaat Tuhan. Bapak Ibu renungkan baik-baik. Pentakosta yang kedua artinya, maknanya adalah sebuah era baru dimulai. Era apa? Era gereja. Era apa? Era jemaat Tuhan. Jadi pada waktu Pentakosta dicurahkan, bukan lagi para nabi, bukan lagi Tuhan Yesus yang bekerja, tapi waktu Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan, era baru yaitu era gereja. Siapa gereja? Anda dan saya. Siapa gereja? Kita. Era kita sudah dimulai saat ini. Era di mana kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat sebentar Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat 32. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat 32. Judulnya sama oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dikasih judul Cara Hidup Jemaat. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih lihat Tuhan, Pentakosta itu adalah hari di mana gereja lahir. Hari di mana lahirnya gereja ada
Dan sampai hari ini, ada kita hari ini, dan akan terus sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita akan disertai oleh Tuhan, kita akan melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib. Bapak Ibu Saudara menyaksikan siaran ini, kalau engkau sakit, berdoalah, percayalah waktu engkau sakit di rumahmu, di mana engkau menyaksikan siaran ini, engkau sembuh saat ini juga di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, engkau dapat kekuatan yang baru. Dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini bersama kami Gereja IHK, Anda diberkati oleh Tuhan. Waktu engkau sakit, percayalah dengan iman. Waktu engkau mendengarkan firman ini, engkau disembuhkan. Era baru dimulai. Era gereja. Yang percaya katakan amin. Waktu Yesus naik ke surga, Matius pasal 28, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, dia berkata bahwa dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Itu artinya melalui Roh Kudus di dalam kita. Nah, berbicara tentang gereja, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya sharing hari ini. Ada 3 tugas gereja yang harus kita renungkan, yang harus kita kerjakan hari ini di gereja akhir zaman ini. Di masa-masa kita worship from home saat ini, di mana wabah virus sedang melanda dimanapun. Tetaplah berdoa. Jangan kurangi ibadahmu. Jangan kurangi esensi ibadahmu. Walaupun kita menyembah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Tugas gereja, mari renungkan. Ada 3. Yang pertama, koinonia. Mari katakan sama-sama, koinonia. Koinonia itu artinya adalah bersekutu. Jadi gereja itu bersekutu. Kalau Anda lihat tadi Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47, Kisah Rasul pasal 4, ayat 32, kita melihat bahwa murid-murid berkumpul, jemaat itu berkumpul, lalu mereka itu bersekutu bersama. Bahkan Alkitab berkata apa yang menjadi milik mereka, menjadi milik bersama. Kalau ada yang kekurangan, yang berkelebihan membantu kepada mereka. Gereja itu harus bersekutu. Lalu bagaimana Pak dengan kondisi kita saat ini? Dengan keadaan kita tidak bisa berkumpul di gereja, karena anjuran pemerintah supaya tidak membuat penyebaran virus itu melanda kemana-mana. Kita bisa berkumpul melalui media sosial. Kita bisa berkumpul seperti hari ini beribadah via online. Tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara seimanmu. Yang kedua, tugas gereja adalah diakonia. Diakonia itu artinya melayani. Memberkati satu dengan yang lain. Gereja harus melayani. Gereja harus memberkati orang lain. Karena gereja diberkati untuk memberkati orang lain. Bersyukur hari ini kita ada ibadah seperti ini. Supaya Anda diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu melalui mimbar ini. Melalui hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Gereja harus melayani dunia ini. Ini eranya gereja. Sudah nggak ada nabi-nabi seperti zaman dulu. Sudah nggak ada Musa. Sudah nggak ada Daud. Sudah nggak ada Yeremia. Yang ada adalah gereja, Anda dan saya. Anda harus melayani. Diberkati untuk memberkati, dilayani untuk melayani. Yesus sudah melayani kita lebih dulu. Seharusnya kita juga melayani orang lain. Yang percaya katakan amin. Ada satu pujian lama yang berkata begini, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Yang kedua, gereja melayani. Tugas gereja yang ketiga namanya marturia. Katakan sama-sama marturia. Marturia itu artinya bersaksi. Artinya menjadi saksi. Artinya memberitakan. Yesus waktu naik ke surga berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan kehendak Bapa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai nanti Yesus datang, tugas kita adalah memberitakan kebaikan dan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, waktu para murid mengalami lawatan Tuhan, waktu mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang saleh yang berkumpul di tempat itu, dan mereka mendengar, firman Tuhan mencatat bahwa apa yang mereka katakan adalah perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Katakan sama-sama, perbuatan-perbuatan besar Tuhan.
Jadi apa yang disaksikan? Kalau Anda bertanya bagaimana cara kita menjadi saksi? Bagaimana kita memberitakan? Bagaimana kita menggenapi marturia ini? Beritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Gereja Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah kuasa sudah diberikan kepadamu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Kuasa sudah dicurahkan kepadamu. Dan kau akan menjadi saksi Tuhan. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Melalui gereja Tuhan. Gereja diberi kuasa. Untuk koinonia. Untuk diakonia. Dan untuk marturia. Yang percaya berkata amin. Waktu Musa pertama kali menerima 2 loh batu, kemudian muncul Keluaran 20, ayat 1-17 itu, ada firman 10 perintah Tuhan, tertulis di dalam loh batu. Itu Pentakosta pertama, di mana hukum Taurat itu diberikan. Pentakosta hari ini, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Firman itu sudah nggak ada di loh batu. Firman itu sudah nggak ada di perkamen-perkamen. Firman itu sudah nggak ada di daun papirus. Tapi firman itu ada di dalam loh hatimu. Itu Pentakosta. Jadi hari ini gereja Tuhan dengar baik. Firman itu ada di dalam hati kita. Firman itu hidup di dalam kita. Terpatri di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita. Untuk kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Coba Anda lihat satu ayat lagi di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Saya berdoa di Pentakosta ini Bapak Ibu saudara semua, kita semua bisa merenungkan. Pentakosta bukan hanya peringatan setiap tahun. Setelah Paskah kita bikin ibadah Pentakosta. Di beberapa gereja ada 10 hari beribadah full setiap hari menantikan Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta bukan hanya sekedar itu, tapi Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Pentakosta adalah era gereja, era Anda dan era saya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal kedua, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Saya dapat satu rema dari firman ini. Di kitab Kejadian pasal 11, ada sebuah kejadian ketika manusia itu bersehati bersama-sama, berkumpul, lalu mereka berencana untuk membuat sebuah menara, yang akhirnya hari ini kita tahu itu namanya Menara Babel. Mereka mau membuat Menara Babel itu. Di Kisah Rasul 11 Kisah Rasul di Kejadian 11 ayat 9, Tuhan mengacau balokan semua orang yang berkumpul itu. Karena kalau itu kejadian bisa jadi nama Tuhan nggak dimuliakan. Bisa jadi Babel itu menjadi berhala mereka yang baru. Bisa jadi itu mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Tapi coba Anda renungkan Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat itu. Ketika semua bangsa yang sudah terpecah itu berkumpul, dari seluruh bangsa itu ada, Mesopotamia, Media, Persia, dan seluruh bangsa yang ada, orang saleh yang berkumpul memperingati Pentakosta, turunnya Taurat Musa itu, mereka bisa mendengar bahasa mereka masing-masing melalui orang-orang Galilea, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Saya dapat sesuatu begini. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, semua yang terpecah belah, yang berbeda-beda, yang tidak sama itu, dari setiap bangsa itu, dipersatukan. Katakan dipersatukan. Jadi Roh Kudus itu mempersatukan. Gereja Tuhan kalau mau bersatu, mintalah Roh Kudus di dalam dirimu. Karena kita nggak mungkin bersatu secara organisasi, tapi secara roh kita bisa bersekutu bersama-sama. Semua yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, satu baptisan, satu iman di dalam Yesus Kristus, kita bisa bersatu. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Pentakosta hari ini adalah hukum Tuhan, firman Tuhan diberikan di dalam hidup kita, di dalam loh hati kita. Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Pentakosta adalah
sebuah era baru dimulai. Acceleration terjadi, yaitu gereja berdiri dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan ingat ada 3 tugas gereja hari ini yang saya sharingkan. Yang pertama namanya koinonia, bersekutu. Yang kedua diakonia, melayani. Yang ketiga bersaksi. Firman sudah tidak ada lagi di loh batu. Firman ada di dalam hatimu. Kerjakan firman itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun Anda hari ini berada, biarkan kau mengalami Pentakosta. Yes. Firman lahir di dalam hatimu. Hidupmu diubahkan. Dan engkau menjadi saksi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang sudah mendengarkan firman hari ini. Angkat tanganmu di tempat engkau berada. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat engkau sakit. Kalau engkau punya pergumulan, taruh tanganmu di dada dan angkat satu tanganmu kepada Tuhan. Izinkan kami dari tempat ini berdoa buat Anda, supaya engkau mengalami Pentakosta, supaya engkau mengalami janji Tuhan, supaya engkau mengalami kuasa yang datang dari Tuhan. Mari menyembah Tuhan dari tempat mana engkau berada. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Shikanara bapa bapa ratakan ada pada. Kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Sementara engkau mengangkat tangan, izinkan saya berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Pentakosta hari ini. Roh Kudus di dalam kami, dan bukan hanya dalam kami, bergerak dan hidup dalam kami. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan yang beribadah bersama kami hari ini. Engkau yang sakit hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Yesus, sakit apapun yang kau alami, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu. Engkau yang lemah mendapat kekuatan yang baru, karena roh itu berkobar di dalam dirimu. Karena roh itu membangkitkan rohmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang putus pengharapan, engkau yang bimbang, engkau yang ragu hari ini, firman memberi peneguhan di dalam kamu. Engkau punya keyakinan baru bahwa Tuhan di dalam engkau, dan engkau akan menggenapi setiap firman yang sudah dinubuatkan, yang difirmankan, yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya firman itu berhasil dengan apa yang Kau suruhkan dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Semua yang mendengar firman diubahkan. Semua yang mengalami firman hari ini, mereka akan hidup di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.